Halo rekan-rekan penggemar elektronika praktis. Kali ini saya akan membuat aktif dummy load ya. Aktif dummy load. Kadang-kadang kita butuh yang namanya dummy load ya. Jadi beban bohongan lah ya. Jadi kalau sebagai contoh ya, kita bikin sebuah rangkaian power supply ya. Ya, ini ada hubungannya dengan rangkaian power supply ya. Kita ingin mengetes power supply tersebut ya, kemampuannya ya, atau kita beli power supply atau adaptor ya. Kan kadang-kadang tercantum kemampuannya adalah 12 volt ya, dengan output arus sampai 2 ampere ya. Sebenarnya kita nggak tahu realnya sebenarnya berapa sih ya. Contoh gampang misalnya charger USB ya, charger USB kan. Ya, kita nggak tahu sebenarnya realnya berapa arus yang diberikan ya ketika mengisi handphone atau tablet atau apalah ya, karena ini terkadang bisa merusak juga ya. beban yang menggunakan adaptor tersebut, misalnya handphone ya, misalnya di situ disebutkan arusnya mampu 2 ampere ya. Begitu kita pakai gitu, kok lama ya nggak ngecasnya ya, sampai berjam-jam gitu ya. Padahal menurut spesifikasi misalnya kalau dari handphone ya, pengisian 2 ampere hanya membutuhkan waktu 2 jam misalnya gitu kan. Tapi menggunakan charger ini kok lama ya. Nah, ini akan jadi masalah ya kalau kita tidak tahu ya sebenarnya berapa sih kemampuannya si power supply itu atau adaptor USB itu ya. Karena kalau si beban itu membutuhkan arus 2 ampere tapi dia hanya mampu memberikan 1 ampere misalnya pada tegangan 5 volt ya, maka tegangan adaptor itu akan turun drastis ya, tidak menjadi 5 volt misalnya, bisa jadi menjadi 2 volt ya. Nah, ini akan memperlama ya. Kalau untuk mengisi baterai ya seperti apa, akan menjadi lama ya. Dan lama-lama juga karena tegangannya turun ya, tidak 5 volt misalnya, membuat regulator di handphone itu bekerja keras gitu ya. Pada akhirnya juga bisa merusak baterai dan bisa merusak rangkaian regulator yang ada di handphone ya. Oke, lanjut. Ini aktif dummy load. Sebenarnya kalau ini untuk menguji ya, jadi kalau kita menggunakan handphone apa kan sayang ya, kemudian kita menggunakan dummy load ya. Dummy load itu kayak beban gitu, beban biasanya resistor ya. Jadi resistor, kalau saya bisa cerita itu, anggaplah ini power supply ya, power supply ini ya, ini kan begini ya, ya ini bebannya ya. Kita bisa menggunakan lampu ya, lampu apa saja sih yang bisa menarik arus ya, lampu, terus mungkin handphone kalau mau atau apalah. Umumnya lampu sih, cuman lampu kan sifatnya tetap ya, bebannya tetap ya. Misalnya lampu 8 watt ya, dia hanya memiliki kemampuan menarik arus sebesar 8 watt ya.
Demikian juga kalau misalnya sekalian baterai ya, menggunakan beban baterai ya sebagai bebannya. Kita tidak tahu ya berapa sebenarnya kebutuhan baterai ya misalnya untuk menarik arus ya. Nah, yang paling mudah adalah menggunakan resistor ya. Resistor sebenarnya cukup menggunakan resistor, misalnya ini ya. Yang ini resistor 1 ohm 5 watt ya. Ya. Jadi ini kita bisa tahu nih. Misalnya ini 1 watt, misalnya ini 5 volt ya. Ini 5 volt ya. Maka arusnya adalah V bagi R ya. Tegangannya ini 5 volt ya. Harus nilai resistor 1 ohm. Berarti ini akan menarik arus hingga 5 ampere ya. Ya, kadang-kadang masalahnya kita tidak membutuhkan beban berkemampuan 5 ampere ya. Mungkin setengah ampere atau ya berarti bisa sih kita ganti resistor ini dengan nilai yang lebih besar, misalnya 10 ohm ya. 10 ohm ya, 10 ohm. Kalau misalnya 10 ohm ini ya jadi setengah ampere ya. Ya terus mau berapa lagi ya dengan begitu ya kita bisa menghitung arus yang mengalir ya. Jadi ini yang diuji ya, tes ya, under test dengan menggunakan resistor sebenarnya sudah cukup ya. Cuman kita mesti stok resistor lumayan banyak. Oke, dan ini namanya kalau menggunakan resistor istilahnya pasif ya, pasif dummy load ya. Oke, dummy load sendiri itu aplikasinya tidak cuma untuk mengetahui kemampuan power supply, tapi bisa juga amplifier ya. Amplifier misalnya sayang buat speaker ya, daripada dites terus kan speakernya buat beban, kita bisa tes juga dengan pasif dummy load atau penguat pemancar ya, pemancar radio ya, pemancar televisi ya. Itu ada juga yang namanya dummy load ya. Oke, jadi seperti itu mungkin penjelasan saya fungsi dari dummy load ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ini saya akan membuat aktif dummy load ya. Kalau tadi pasif dummy load ini kita membutuhkan beberapa load ya, beberapa beban ya. Umumnya sih resistor ya. Resistor ada yang 5 watt, 10 watt. Ya, kalau buat power itu bisa sampai berapa watt ya, supaya ininya nggak tidak rusak ya resistornya ya. Bisa juga ada yang menggunakan lilitan ya. Jadi supaya tidak rusak biasanya menggunakan watt yang lebih besar ya, tidak menggunakan watt yang kecil ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ini sekarang mengenai dummy load, aktif dummy load ya. Aktif dummy load ini komponennya tidak susah ya. Ini ini LM358. Oke, ini potensio ya, ini LM358 ya. Ini MOSFET ya, MOSFET tipe N ya. Oke, sama ini resistor 1 watt ya. Oke, bagaimana cara kerjanya? MOSFET N ini sedikit menarik ya. Oke, jadi dia dapat mengalirkan arus ya, sesuai dengan ini apa namanya? Sebentar ya.
dia dapat mengalirkan arus sebesar sesuai dengan tegangan yang diberikan pada gate ya. Ini drain, ini source ya. Jadi dia ini berfungsi, kalau bahasa sederhananya seperti variabel resistor lah, dengan kemampuan ampere besar ya. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Cuman dia aktif ya. Dia diatur oleh tegangan. Ya, kurang lebih seperti itu kalau tidak salah ya. Ya bisa dikasih komen lah kalau salah. Oke, kira-kira seperti itu. Dan ini yang menjadi bebannya ya, bebannya 1 ohm ya, 1 ohm yang akan dialir arus sesuai dengan tegangan ini ya. Jadi kalau tegangannya rendah, ini akan arusnya ini ya, istilahnya V-in lah ya, V-in ya, V-in nya kecil, maka ini anggaplah arus ya. Oke, maka arusnya kecil ya, bahkan mungkin cut off ya, jadi teropen ya. Kalau V-in nya besar, maka arusnya akan besar ya. Dan bebannya ini ya, bukan ini, sebenarnya dua ya, sebenarnya dua. Kalau ini kan sebagai kerannya ya. Ya ini tampungannya. Jadi karena ini dialiri arus yang besar nanti ya, ini akan panas sekali nih, bisa jadi panas sekali ya. Jadi perlu heatsink. Oke, saya sudah siapkan komponennya ya. Ini udah pasti. Terus ini saya ada ya, project box. Ini IC-nya ya, LM358. Terus ini MOSFET-nya ya, IRF540. Ini IRF40 ini bisa bekerja di tegangan 110 dengan ampere, itu masalah berapa ya, 33 ampere ya. Jadi cukup besar ya, cocoklah untuk digunakan sebagai dummy load. Kemudian ini potensio 100 kilo. Oh ini saya ada LED ya, LED ini kalau salah 6K8 ya, buat indikator aja sih, karena ini nanti rencananya saya akan menggunakan baterai ya, berarti nanti begini. Oke, tambahannya ya, untuk tahu kalau ini posisinya hidup gitu. Oke, mungkin tambahan lain nanti perlu kipas ya, untuk mendinginkan ini ya, tapi itu nantilah. Nah, kita lihat dulu apakah ini bekerja ya, rangkaian yang saya buat. Oke, kita mulai merangkai ya. Baik, ini saya sudah siapkan breadboardnya. Coba saya cari kabelnya dulu ya. Ini kabelnya nggak sebanyak ini sih kabelnya. Supaya rapi aja sih, Oke, ini makanya paling cuma berapa senti ya. Tapi saya suka menggunakan ini ya untuk breadboard ya, daripada menggunakan ini ya. Kalau ini yang untuk cepat lah, untuk rangkaian yang sederhana ya, dan cepat dibongkar ya. Kalau ini biasanya supaya lebih rapi aja sih. Dan untuk rangkaian yang rumit-rumit lebih bagus sih pakai ini ya. Ini kabel serabut tunggal ya, jadi kaku,
ukurannya 0,5 mili. Harganya juga terjangkau, kalau salah 40.000, ini 40 meter ya. Harganya 40.000 ya. 40 meter nggak habis dalam sebulan 2 bulan ya, untuk project-project seperti ini ya, project-project breadboard ya. Oke, komponennya sudah saya siapkan, saya pasang dulu ininya. Ini LM358 cocok ya digunakan untuk ini, karena dia ini pengaturan tegangan DC ya. Oh ya, ini LM358 ini digunakan sebagai ini ya, apa, follower ya, sebagai follower.
Oke, baik teman-teman. Nah, ini saya sudah perbaiki ya. Tadi ada kesalahan wiring ya. Ini tadi langsung harusnya ke pin 1 ya. Oke, terus ini tadinya posisi nolnya di paling kanan. Ini kabelnya udah saya pindahkan ya. Jadi kita mau tanya dari kiri ke kanan sekarang. Oke, kita coba. Terus ini ada lagi, belum saya jumper tadi ya. Ini saya matikan dulu nih power supply yang mau dites ya. Sekarang kita pasang baterainya. Oke, ini akan panas ya. Sini mungkin nih heatsinknya kurang besar ya, atau mungkin perlu kipas ya. Ini juga akan panas ya. Oke, kita coba. Ini tegangan power supply, ini arus bebannya ya. Kita nyalakan dulu. Posisinya mati power supply-nya. Oke, saya hidupkan. Ini saya kasih tegangan 5 volt ya. Oke, 5 volt. Belum ada beban ya. Belum ada arus yang mengalir. Coba saya naikkan arusnya. Oke, ini 0,1 ampere ya. Ini turun ya. Kalau power supply yang bagus tuh dikasih 5 volt, dikasih beban itu tetap 5 volt ya. Ini udah mulai turun nih, padahal baru 0,1 ampere ya. Oke, ini 0,2 ampere, ini 0,3 ampere. Saya cek dulu ini panas atau enggak ya. Ini masih belum panas ya. 0,3 ampere, ini turun jadi 4,8 ya dari 5 volt tadi. Ini turun terus ya. Ya, dia tidak bisa mengikuti perubahan arus ya. Oke, ini setengah ampere ya. Ini jadi 4,7. Saya cek dulu ini. Oke, masih aman. Oke, turun terus dia. Saya cek lagi. Masih aman ya. Oke, sekarang 1 ampere. 1 ampere. Ini turun jadi 4,3. Ya. Kalau kita butuhnya 5 volt ya. Ya ini sudah termasuk berkurang jauh ya. Oke, oke, ini masih aman ya. Ini mulai angkat-angkat dikit lah. Saya naikkan ya. Ini power supply yang kita tes menurut spesifikasinya itu bisa 2 ampere, tapi ini turun terus ya. Turun terus 3,9 ya. Ini udah mulai panas nih. Ini udah mulai panas ya. Sepertinya ada ini 5 watt ini kurang ya. Oke, yang pasti kita udah tahu prinsipnya ya. Oke, ini mentok ya. Ini mentok, jadi cuman bisa mengaliri arus sampai 1,5 ya. Bebannya cuma 1,5 ampere. Oke, ini saya kurangi dulu.
Oke, jadi power supply yang saya ukur ini kurang bagus, dan ini panas sekali ya. Ini juga panas ya. Oke, itu saja. Mungkin perlu pendingin yang lebih bagus ya untuk membuat aktif demilut ya, supaya ininya nggak jebol, ininya nggak putus ya. Ini panas sekali nih, panas. Mungkin di atas, mungkin sekitar 100 ya ada ya, atau 80-an lah, mungkin sekitar 100 kayaknya ya. Ini masih di bawah ya, terbantu kan ada heatsink. Oke, itu saja rekan-rekan. Jadi ini rangkaian ini bekerja dengan baik ya. Oke, lain waktu saya akan memperbaiki ini ya, karena ini emang diperlukan ya untuk pengujian power supply atau rangkaian yang mempunyai output ya, yang perlu dites ya, seperti amplifier gitu ya. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Akhir kata saya ingin mengucapkan tolong subscribe ya, kasih komen atau like ya, dislike ya boleh lah kalau merasa tidak berguna ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sampai di sini dulu. Wassalam.